Hai pejuang ilmu, untuk kamu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita akan kupas tuntas materi, latihan soal-soal. Yuk mulai belajar, let's start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Nidi. Di video kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai beberapa contoh soal dari program linier. Program linier sendiri ada 3 langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengerjakan soalnya. Yang pertama adalah membuat model matematika. Kemudian, langkah yang kedua adalah mencari daerah hasil penyelesaian sesuai dengan fungsi kendala yang sudah dibuat pada langkah yang pertama. Kemudian langkah yang ketiga adalah uji titik pojok untuk menentukan fungsi tujuannya, apakah nilai maksimum atau nilai minimum. Oke, kita akan mulai ke soal yang pertama, yaitu di sini ada soal mengenai penjahit rapi akan membuat pakaian wanita dan pria. Untuk membuat pakaian wanita, bahan bergaris 2 meter, bahan polosnya 1 meter. Kemudian untuk pakaian pria, bahan bergarisnya 1 meter, bahan polosnya 2 meter. Penjahit hanya memiliki persediaan bahan bergaris dan bahan polos berturut-turut 36 meter dan 30 meter. Maksimum banyak pakaian yang dapat dibuat adalah, nah berarti ini banyak pakaian yang dibuat. Artinya untuk X dan Y-nya itu adalah pakaian wanita sebagai X dan pakaian prianya sebagai Y. Kita tulis di sini wanitanya X, kemudian prianya adalah Y. Dan di sini yang diketahui ada bahan bergaris dan juga bahan polos. Ya, untuk pakaian wanita butuh bahan bergarisnya 2 meter berarti 2X, kemudian bahan polosnya 1 meter. 1 meter, berarti di sini 1 ya, 1X. Kemudian untuk pakaian pria, di sini bahan bergarisnya 1 meter, berarti di sini 1 Y, dan bahan polosnya 2 meter, berarti 2 Y. Dan di sini ada ketersediaan ya, persediaan. Di sini 36 untuk yang garis dan yang polosnya 30. Oke, dari sini kita bisa buat pertidaksamaannya. Kita buat yang pertama, berarti 2X plus Y. Nah, di sini tadi katanya hanya memiliki persediaan bahan bergaris dan bahan polos berturut-turut 36 dan 30. Berarti karena hanya kurang dari sama dengan 36. Ya, kemudian persamaan yang kedua adalah X ditambah 2Y sama ya, berarti kurang dari sama dengan 30. Kemudian karena banyaknya pakaian itu tidak mungkin negatif ya, tidak mungkin pakaiannya sebanyak minus 10 gitu ya. Berarti di sini X-nya sama dengan lebih dari sama dengan 0. Kemudian Y-nya juga lebih dari sama dengan 0. Maka ini adalah keempat fungsi ini dinamakan sebagai fungsi kendala. Nah, fungsi kendala ini akan kita buat grafiknya ya. Oke, kita pindah ke langkah selanjutnya. Di sini kita hitung dulu, berarti ya tadi persamaan yang pertama 2X tambah Y kurang dari sama dengan 36. Kita buat kalau X-nya 0, kalau Y-nya 0. Ya, kalau X-nya 0 berarti Y-nya 36. Kemudian kalau Y-nya 0 berarti 2X sama dengan 36. X-nya adalah 18. Berarti ini 0, 36. Ini 18 dan 0. Kemudian untuk persamaan yang kedua,
itu adalah X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 30. Oke, berarti kalau X-nya 0, 2Y sama dengan 30, Y-nya 15. Kemudian kalau Y-nya yang sama dengan 0, X-nya adalah 30. Oke, kita buat garisnya ya. Berarti ini X-nya 30, Y-nya 15 di sini ya. Kita buat garisnya. Oke, kemudian yang satu lagi adalah 18 dan ini Y-nya 36. Oke, berarti kira-kira di sini ya 36, kemudian 18-nya ada di sini. Oke, kita garis juga. Oke, nah selanjutnya kita akan uji titik untuk masukkan 0,0 ya. Apakah dia menjauhi 0 atau mendekati 0. Oke, untuk yang ini 0 kurang dari sama dengan 36. Berarti 0 kurang dari sama dengan 36, benar ya? Benar. Karena benar berarti mendekati 0. Oke, kita arsir jangan lebih dari 0 ya, karena harus nilainya semua positif ya. Berarti sampai di garis ini aja arsirnya. Gitu. Kemudian selanjutnya untuk garis yang kedua, ini sama ya, 0 kurang dari sama dengan 30. Benar. Ya, karena benar kita arsir mendekati 0. Oke. Berarti di mana nih DHP-nya? Yang dilewati oleh kedua garis. Yang ini ya. Nah, ini adalah DHP-nya. Berarti kita punya berapa titik di sini? Ada titik pertama, titik yang kedua, yang ketiga, dan ada yang keempat. Oke, berarti ini titiknya bisa kelihatan ya di sini ya, 0,0. Kemudian titik yang ada di sini adalah 18,0. Kalau misalnya ini Ibu tuliskan ini A, ini B, ini C, dan ini D. Ya, titik C kita harus gunakan eliminasi substitusi. Kemudian titik D di sini adalah 0,15. Oke, berarti kita cari terlebih dahulu titik C-nya ya. Titik C-nya kita gunakan L sub. Oke. Berarti di sini adalah X ditambah 2Y sama dengan 30. Kemudian yang kedua adalah 2X tambah Y sama dengan 36. Nah, ini kita eliminasi X-nya dulu ya. Kalikan 2, ini kalikan dengan 1. Berarti 2X tambah 4Y sama dengan 60. 2X tambah Y sama dengan 36. Berarti kalau dikurang 3Y sama dengan 24, Y-nya 8. Ya, karena Y-nya 8, kita masukkan aja ke sini ya. Berarti 2X tambah 8 sama dengan 36. 2X sama dengan 36 dikurangi 8 ya, 28. Oke, berarti X-nya sama dengan 14. Berarti titik C adalah 14,8. Oke, kita ke langkah selanjutnya, uji titik pojok. Tadi kita punya 4 titik pojok ya. Di sini titik pojok, kemudian di sini adalah berapa banyak pakaian ya, berarti X tambah Y-nya. Ini adalah fungsi tujuan. Fungsi tujuannya. Oke, titik pojoknya tadi ada 0,0. Kemudian ada 18,0, 14,8, dan 0,15. Oke, berarti kalau dijumlah ini 0, kemudian ini 18, 14 ditambah 8 adalah 22,
Kemudian 0 tambah 15 adalah 15. Maka jumlah maksimum yang bisa dibuat adalah sebanyak 22 potong ya. Coba kita lihat di pilihannya, ada di pilihan yang D. Begitu, itu untuk soal nomor 1. Oke, untuk soal nomor 2 kita akan lanjut ke video berikutnya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.